saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan.
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 5, dan 7 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Mari kita datang menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Umat Tuhan yang terkasih, sebagai seorang yang beriman, kita percaya bahwa kuasa Allah nyata di dalam kehidupan umatnya. Kuasanya yang ajaib dan besar kita jumpai dalam peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Melalui Yesus Kristus, kuasa Allah pun dinyatakan dalam keselamatan sebagai karya terbesar kepada setiap insan di dunia. Keselamatan dari Allah mengarahkan kita pada tindakan aktif, memperbarui hidup dalam nilai-nilai kebenaran kerajaan surga. Firman Tuhan dalam Titus pasal 2 ayat 11-12 berkata demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita memeriksa diri di hadapan Allah. Apakah kita sungguh-sungguh mengimani karya keselamatan yang Allah nyatakan kepada kita? Apakah kita memaknai karya kasih-Nya itu dengan terus memperbarui diri dalam sikap dan perbuatan kita? Marilah kita merenungkannya di dalam doa secara pribadi. Ya Bapa, melalui Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyatakan kasih kepada kami umat-Mu. Kasih yang menghidupkan kami, kasih yang membarui kami. Namun kami sadar, kadang kami lupa dan abai terhadap kasih-Mu. Kami menutup hati dan pikiran kami pada kehendak-Mu. Kadang kami memilih ego dan keinginan sendiri sebagai pandu jalan kami. Ampunilah kami ya Allah. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan hikmat-Mu. Sehingga hidup kami terus mengalami pembaruan dengan kebenaran firman-Mu. Kepada Allah Sang Pemurah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Sejak masa mudaku
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelitkan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelitkan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena setiap kami berharga di hadapan-Mu. Karena itu Engkau berkenan memberikan kepada kami sebuah kesempatan untuk hidup yang baru. Ini kami, Tuhan. Kami mau belajar menghargai kesempatan yang Tuhan beri dengan hidup berpadanan dengan firman-Mu. Karena itu saat ini kami memohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami,
supaya ketika kami membuka Alkitab kami dan membacanya, Roh Kudus menolong kami membaca firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus jugalah yang bersama-sama dengan kami mewujudkan firman itu di dalam keseharian kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memberi diri sama seperti seorang murid yang siap mendengar Bapaknya. Kami membuka telinga kami dan hati kami, serta hidup kami, untuk dikuasai oleh Roh Kudus, supaya firman Tuhan boleh mewarnai seluruh kehidupan kami. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 65 ayat 1 sampai 9. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka, upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda, orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan,
mensyukurkan nama-Mu, memuji Engkau di dalam jemaah-Mu. Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia Tuhan Allah-Mu, dan gentarlah terhadap Tuhan, hai yang takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Tuhan pun tak memandang hina kesengsaraan manusia yang tertindas. Ia tidak sembunyikan wajah bagi orang yang hina dan tertindas. Didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Nazarku kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaah yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua dari surat Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara, bacaan Injil terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-8, ayat 26 sampai dengan ayat 39. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayat 39, kepada kita firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia.
Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita disebut berbahagia jika setiap kita mau mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali menggambarkan hidup manusia itu seperti sebuah buku. Cover depan menunjukkan pada tanggal lahir dan cover belakang menunjukkan pada tanggal kematian. Setiap lembar di dalamnya adalah tiap hari dalam kehidupan kita dan apa yang kita lakukan. Ada buku yang tebal, ada juga buku yang tipis.
Ada buku yang menarik untuk dibaca. Tapi juga ada buku yang tidak menarik untuk dibaca. Sekali tertulis di sana, maka tulisan itu dapat dibaca oleh banyak orang. Nah, tetapi saudara-saudara, hebatnya, seburuk apapun halaman yang sebelumnya kita tuliskan, selalu tersedia halaman baru, halaman selanjutnya yang putih, bersih, baru, tiada bercacat, untuk siap ditulis hal yang baru. Saudara-saudara, ketika kita menggambarkan hidup manusia sama seperti sebuah buku, maka kita mengatakan demikian juga dengan hidup kita. Seburuk apapun hidup kita kemarin, Tuhan selalu menyediakan hari baru untuk kita. Tuhan memberi kesempatan baru untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik, memuliakan Allah. Kalau kemarin ada cerita yang kita tuliskan tidak menyenangkan, maka hari ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita menuliskan hal yang baru, yang lebih baik dari kemarin. Nah, saudara-saudara, kalau kita menggambarkan hidup manusia itu sama seperti sebuah buku. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menulis dan mengisi lembar kehidupan setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Lembaran yang seperti apa? Yang menarik untuk dibaca? Atau yang membosankan dan tidak menyenangkan untuk dibaca? Saudara-saudara, ada sebuah cerita. Seorang bapak mengatakan, ya, kalau mau dilihat lembaran hidup, maka seringkali lembaran yang dituliskan dari hari ke hari, sesuatu yang mungkin tidak memuliakan nama Tuhan, kalau bisa saya katakan. Mungkin lembaran yang saya tuliskan itu bukanlah sesuatu yang indah dan menyenangkan. Mengapa? Bapak ini bercerita, baru saja saya pergi ke sebuah toko bangunan. Lalu saya bertanya, saya membutuhkan paku. Apakah ada? Penjual itu mengatakan, oke, mau beli paku. Paku apa? Paku besi atau paku beton? Sang bapak mengatakan, paku beton, Mbak. Besar atau kecil? Paku betonnya yang besar. Oh maaf, paku betonnya yang besar habis. Yang kecil ya enggak apa-apa. Yang kecil juga habis. Ya sudah, kalau paku betonnya habis ya sudah. Paku besi juga enggak apa-apa. Yang besar, yang sedang, atau yang kecil? Yang besar. Pertanyaan itu sudah membuat saya mulai jengkel. Kenapa? Dia tanya paku beton atau paku besi. Saya mengatakan paku beton. Dia masih tanya yang besar atau yang kecil. Jawabannya habis. Lah mbok enggak usah ditanya. Langsung saja yang ada adalah paku besi. Ketika saya mengatakan ya sudah paku besi. Sekali lagi dia bertanya, paku besinya yang besar, yang sedang, atau yang kecil? Saya mengatakan yang besar. Apa yang dikatakan oleh penjual itu? Yang besar habis. Adanya yang sedang atau kecil. Ya sudahlah yang sedang enggak apa-apa. Berapa? Saya mengatakan ya sudah saya beli 1/4 saja. Tahu pertanyaan selanjutnya? Dibungkus apa enggak? Ya saya langsung marah. Saya mengatakan dimakan di sini. Saudara-saudara, lihatlah bahwa seringkali kita mengisi dan menulis lembaran kehidupan kita dengan hal-hal yang seringkali tidak menyatakan, tidak mengekspresikan
mengekspresikan kasih Tuhan yang tinggal di dalam kita. Dalam kehidupan sehari-hari, tulisan yang kita ukir di dalam lembar kehidupan seringkali tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, ketika bercerita tentang pengalaman sang bapak beli paku di toko bangunan, bapak yang lain mengatakan, "Enggak cuma kamu, saya itu juga ngalami kalau saya mau melihat lembar kehidupan yang saya tuliskan, maka saya mengatakan lembarannya itu tidak menarik untuk dibaca." Mengapa? Bapak ini bercerita, "Saya pulang dari kerja dengan kondisi yang sangat lelah. Saya tahu hari ini saya berulang tahun. Saya tahu betul. Saya punya banyak persoalan di tempat kerja. Anak saya datang dengan membawa sebuah kado yang sangat cantik. Dibungkus dengan bungkus kado yang sangat-sangat bagus. Dia mengatakan, "Happy birthday, Daddy. Ini hadiah untukmu dari aku." Semula saya gembira, saya senang. Anak saya bisa memberi hadiah. Ini dari mana? Tapi dengan sangat antusias saya segera membuka kado itu. Dan apa yang saya temukan ketika saya buka bungkusnya, saya buka kotaknya, tidak ada isinya. Lalu saya segera bertanya kepada anak saya, "Apa maksudmu memberi hadiah yang seperti ini? Kamu membuang-buang uang dengan membeli kertas kado yang cantik yang hanya dibuang begitu saja. Apa maksudnya?" Anak saya mengatakan, "Itu hadiah saya untuk ayah. Dan saya sudah memasukkan banyak ciuman yang saya berikan untuk hadiah ulang tahun kali ini." Sang ayah mengatakan, "Ketika saya melihat kotak yang kosong, maka ekspresi yang saya tunjukkan adalah segera marah." Dan saya mengatakan, lembar hidup yang saya tulis bukanlah lembar hidup yang menyaksikan saya ini anak Tuhan. Saudara-saudara, banyak dari kita yang seringkali menuliskan di dalam lembar kehidupan, tidak menunjukkan bahwa ada ekspresi cinta yang Tuhan bagikan di dalam kehidupan kita. Lembar yang kita isi bukanlah lembar yang menyaksikan dan memperlihatkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Tetapi kita seringkali menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia dunia yang tidak lebih baik dari yang lain. Nah, saudara-saudara, jika kita melihat bacaan kita, ada satu hal yang menurut saya sangat menarik. Kita menemukan ada seorang laki-laki. Dikatakan orang itu adalah orang Gerasa. Dan kalau kita mencoba melihat dalam bacaan kita, maka orang laki-laki itu memiliki lembar kehidupan yang buruk. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-27. Di sana ditunjukkan bahwa orang laki-laki itu datang kepada Yesus. Dikatakan orang itu dirasuki oleh setan-setan. Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di dalam pekuburan. Dirasuki oleh setan-setan, dan dalam bacaan kita mengatakan, "Siapa namamu?" Dia dirasuki oleh legion karena jumlahnya banyak. Dia sudah lama tidak berpakaian, tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di dalam pekuburan. Kalau kita melanjutkan di dalam ayat yang ke-28, maka ditunjukkan bahwa orang laki-laki itu berteriak-teriak. Dia mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Dia berteriak-teriak. Ayat 29,
Kalau kita mau melihat di sana, ditunjukkan bahwa orang ini seringkali dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan dihalau oleh setan itu ke tempat yang sunyi. Saudara-saudara, kalau kita mau mencoba memperhatikan ayat 27 sampai dengan ayat 29, maka kita melihat bagaimana hidup yang dijalani oleh orang laki-laki yang berasal dari Gerasa ini. Kita akan mengatakan lembaran kehidupannya sangat menyedihkan. Lembar kehidupan yang sedang ia tulis bukanlah lembar kehidupan yang membahagiakan. Mengapa? Karena dia kehilangan nilai sebagai ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Ia kehilangan martabat dan kehormatannya sebagai seorang manusia. Ia terisolasi dari kehidupan sosial. Kehidupannya bukanlah kehidupan yang menyenangkan. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Sekali lagi kalau kita memperhatikan bacaan kita. Ketika Yesus tiba di Gerasa, mendarat di tanah orang Gerasa, Yesus berjumpa dengan laki-laki yang ada di dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan itu. Ayat 29 ditunjukkan di sana. Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Dan memperkenankan setan-setan itu memasuki babi-babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Yesus memerintahkan setan itu keluar. Saudara-saudara, apa arti tindakan Yesus ini? Ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita punyai adalah Tuhan yang menaruh belas kasihan kepada manusia. Tuhan yang tidak membiarkan manusia dikuasai oleh kuasa-kuasa di luar Tuhan. Ia dengan kasih-Nya yang besar memandang manusia yang sedang menulis dalam lembar kehidupannya adalah tulisan yang buruk. Memandang orang itu sangat berharga. Karena itu Yesus berkenan untuk memulihkan hidupnya. Yesus berkenan untuk membebaskan dia. Yesus berkenan untuk menyelamatkan dia dari kuasa setan. Karena belas kasihannya. Karena rasa cintanya. Dan melihat bahwa orang itu berharga. Yesus berkenan untuk memulihkannya. Dan ayat yang ke-35, saudara-saudara, kalau kita mau perhatikan di sana, apa yang terjadi ketika orang-orang itu keluar dan menjumpai Yesus. Mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ada sebuah perubahan besar terjadi pada orang laki-laki dari Gerasa itu. Yang pertama kalau kita mau melihat adalah penampilannya berubah. Dari telanjang sekarang berpakaian, dari dirantai, dari berteriak-teriak, sekarang dia bebas. Bukan hanya segi penampilan, tetapi juga perilakunya berubah. Dari takut menjadi tenang, duduk di kaki Yesus. Dari yang tidak waras menjadi waras. Dari yang berteriak, sekarang dia duduk mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kalau kita melanjutkan apa yang
ditulis dalam bacaan kita. Ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Ketika Yesus meninggalkan daerah Gerasa itu. Laki-laki ini mau mengikuti Yesus, mau menyertai Yesus kemanapun Yesus pergi. Apa yang Yesus katakan? Pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudara-saudara, kalau kita mau memperhatikan, maka kita menemukan ada perubahan yang luar biasa terjadi pada laki-laki Gerasa ini. Perubahan yang bukan hanya menunjuk pada keadaan berbeda dari keadaan yang sebelumnya. Tetapi perubahan yang terjadi adalah seperti perubahan dari ulat menuju menjadi kupu-kupu. Sebuah perubahan yang digambarkan dengan kata metamorfosis. Dari dikuasai setan, sekarang dikuasai oleh kasih Allah. Dari yang tidak waras menjadi waras. Ada perubahan dari segi penampilan, tetapi juga ada perubahan dari segi perilaku. Dari yang mengatakan pergi, sekarang dia mengatakan aku mau mengikuti engkau. Dari yang ada di pekuburan, yang tidak lagi dapat menikmati kehidupan sosial bersama dengan sesamanya. Sekarang dia masuk dari kota ke kota untuk menceritakan apa yang diperbuat oleh Tuhan. Ada sebuah perubahan karena kasih, karena belas kasihan, karena cinta Tuhan di dalam hidupnya. Ada perubahan karena kuasa Tuhan ada di dalam dirinya. Saudara-saudara, kalau kita merujuk pada cerita ini, saya yakin setiap kita juga telah merasakan belas kasihan Tuhan. Cinta Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita mengatakan karya Tuhan. Kalau kita mau katakan dari hari ke hari, maka kita akan mengatakan karya Tuhan itu luar biasa. Pertanyaan bagi kita saat ini, apakah kita juga merasakan, mengalami perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan kita, sama seperti yang terjadi pada orang Gerasa itu? Kalau kita mengatakan saya dicintai oleh Tuhan, saya menerima belas kasihan dari Tuhan, saya mengatakan ada berkat yang Tuhan berikan dari hari ke hari di dalam kehidupan saya. Maka pertanyaannya, adakah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Bukan hanya menyangkut penampilan, dari yang tidak pakai kalung salib menjadi pakai kalung salib. Dari yang tidak pernah mengatakan puji Tuhan, Shalom, sekarang mengatakan begitu. Bukan hanya dari segi penampilan, tetapi apakah ada perubahan perilaku yang terjadi di dalam kehidupan kita karena kasih Tuhan mewarnai diri kita. Ada seorang yang bernama Harvey McClay. Dia memberikan sebuah kesaksiannya yang luar biasa. Dia mengatakan saya sedang menunggu sebuah taksi di bandara. Ketika taksi itu datang, saya melihat, wow, mobil taksinya sangat bersih. Segera sang supir taksi itu membuka pintu dan membuka pintu untuk saya, lalu mempersilahkan saya masuk. Ketika dia mempersilahkan saya masuk, dia mengatakan, selamat pagi Bapak, silahkan Bapak masuk ke dalam taksi saya. Dan sementara saya memasukkan barang Bapak di bagasi, silahkan Bapak membaca pernyataan
misi saya yang tertempel di pintu taksi. Apa tulisannya? Misi dari sopir taksi itu adalah mengantar pelanggan ke tempat tujuan dengan cara tercepat, teraman, dan termurah. Dalam bahasa yang bersahabat. Itu yang dituliskan. Harvey membaca itu dan mengatakan, oke, misimu menarik. Setelah supir taksi itu memasukkan barang-barang di bagasi, dia segera duduk dan mengatakan, Bapak, apakah Bapak ingin kopi atau teh? Di taksi saya ini tersedia kopi atau teh. Jika Bapak mau, silakan Bapak ambil. Harvey mengatakan, saya tidak memilih kopi atau teh. Saya akan memilih minuman yang ringan saja. Oh ya, ada minuman yang ringan. Ada air mineral, ada jus jeruk, ada minuman-minuman yang lain, silahkan Bapak memilih. Harvey mengatakan, waktu itu saya memilih untuk mengambil air mineral. Supir taksi itu tidak berhenti sampai di situ saja. Dia mengatakan, apakah Anda ingin membaca surat kabar? Ada beberapa surat kabar yang tersedia di taksi ini, silahkan Anda memilih. Harvey mengatakan, oke. Sekali lagi sopir taksi itu mengatakan, apakah Bapak ingin mendengarkan radio? Saya bisa menyalakan radio. Bolehlah, bebas saja, saya tidak merasa terganggu. Tidak berhenti sampai di situ. Sopir taksi itu sekali lagi bertanya, apakah AC-nya cukup atau harus ditambah lagi? Pertanyaan dan pelayanan yang diberikan oleh sopir taksi itu membuat Harvey ini bertanya, apakah Anda melayani semua pelanggan dengan seramah dan sebagus ini? Apa yang dikatakan oleh sang sopir taksi? Dia mengatakan, ya tidak selalu. Saya baru melakukan ini 2 tahun belakangan ini. Tahun yang lalu saya masih seperti sopir taksi yang lain yang seringkali mengeluh kurang pelanggan, cuaca yang buruk, pelanggan taksi yang berlaku semena-mena. Saya mengisi hari-hari saya dengan keluhan-keluhan yang tidak menyenangkan. Saya mengisi lembaran kehidupan yang saya jalani 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu. Dengan penuh keluhan. Sampai satu kali ketika saya beribadah. Saya mendengar sebuah cerita bahwa Tuhan memberi kepada kita lembar kehidupan yang baru. Kalau hari ini buruk, besok itu masih diberi kesempatan 1 lembar yang bersih untuk kita tulis. Mau menulis apa dalam hidup ini? Tulisan itu tidak ditentukan oleh orang lain, oleh keadaan dan situasi yang kita hadapi. Tetapi ditentukan oleh bagaimana kita memaknai kehidupan. Dari situ saya merubah kehidupan saya. Saya dicintai oleh Tuhan. Saya dikasihi oleh Tuhan. Saya belajar untuk menuliskan cinta Tuhan itu di dalam keseharian saya. Kalau Bapak bertemu saya 1 tahun yang lalu, mungkin Bapak tidak akan melihat saya seperti saat ini. Saudara-saudara, orang yang menemukan cinta Tuhan, yang merasakan kuasa dan belas kasihan Tuhan, dia akan mengalami perubahan besar terjadi di dalam dirinya. Nah, biarlah setiap kita juga boleh merasakan perubahan besar karena kita bertemu dan menikmati cinta Tuhan dalam keseharian kita.
Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kuasa-Mu mampu mengubah hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin bertekad untuk mengubah hidup kami. Hidup yang lama, hidup yang penuh dengan dosa. Ketika kami sering tergoda untuk terjatuh. Kiranya ya Tuhan, kami melalui kuasa-Mu, kami terus mengupayakan diri untuk semakin serupa dengan Tuhan. Untuk hidup selalu mengarahkan hati dan diri pada Tuhan. Dan bahkan hidup kami mau terus menjadi berkat bagi sesama maupun bagi dunia ini. Di dalam penghayatan ini kami mengingat ya Tuhan, sahabat sesama kami yang saat ini juga menantikan pemulihan, pembaruan hidup oleh karena sakit penyakit, oleh karena kelemahan tubuh. Secara khusus ya Tuhan, kami ingin mengingat dan berdoa untuk para lanjut usia. Ya Tuhan, kiranya para lanjut usia dimanapun mereka berada, Tuhan yang menolong, Tuhan yang terus meneguhkan, Tuhan yang terus memberikan semangat kepada mereka untuk terus berkarya di masa tuanya. Meskipun saat ini ketika banyak orang yang sudah mulai bisa beraktivitas kembali seperti sebelum pandemi. Namun ada banyak usia indah juga yang masih tetap di rumah saja. Kiranya Tuhan yang tetap memberikan terus penghiburan kepada mereka. Berkati juga panti-panti Werda, panti-panti jompo yang menjadi saluran berkat Tuhan untuk merawat, untuk memelihara para lanjut usia yang ada di sana. Tuhan menyertai setiap panti-panti tersebut agar panti itu dapat menjadi terang bagi para usia indah yang tinggal di sana. Saat ini kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang juga sedang bergumul oleh karena berbagai persoalan. Orang-orang yang sedang menantikan pemulihan dari krisis dan bahkan mereka yang sedang menantikan pemulihan dari kejatuhan akibat perekonomian, akibat pekerjaan. Ya Tuhan, baruilah diri mereka dengan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan sanggup mengangkat mereka. Tuhan sanggup untuk menunjukkan dan menuntun ke dalam kehidupan yang baru. Kami mengingat setiap gereja Tuhan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kiranya ya Tuhan, gereja juga dapat menjadi rumah
yang aman, rumah yang nyaman bagi setiap orang yang menantikan pemulihan, bagi setiap orang berdosa yang menantikan perjumpaan dengan Tuhan, bahkan bagi setiap orang yang sedang penat, yang membutuhkan perjumpaan dan bahkan sentuhan kasih-Mu. Kiranya gereja-gereja dimanapun berada dapat menjadi rumah bagi mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami di dalam segala situasi yang ada. Tuhan yang menuntun para pemimpin, Tuhan yang menuntun aparat, Tuhan yang menuntun setiap orang yang terlibat bagi pemerintahan bangsa ini. Kiranya ya Tuhan yang terus menyertai mereka dengan hikmat, sehingga kuasa Tuhan nyata melalui kepemimpinan para pejabat, pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dunia ini. Dunia yang sedang menantikan kuasa pemulihan dari-Mu, kuasa pemulihan dari peperangan, kuasa pemulihan dari krisis iklim, kuasa pemulihan untuk kami semua bisa bersama-sama, bersaudara, bergandengan tangan untuk memulihkan dunia ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menyertai dunia, bumi ini. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Doa yang ingin kami sempurnakan melalui doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Umat yang terkasih, kini saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 17.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Dengan rahmat-Mu yang besar, Engkau mencukupkan dan menjaga hidup kami. Pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur. Terimalah ya Allah, tolong dan mampukan kami untuk menjadi persembahan yang berkenan dan yang hidup di tengah dunia ini. Agar melalui diri kami, kuasa kasih-Mu dapat dirasakan oleh orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kuasa Allah melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan telah mengubah dan memperbarui hidupmu. Kini nyatakanlah kuasanya di dalam kehidupanmu saat engkau bergerak menyebarkan Injil dimanapun engkau berada, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi.
Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini kita mari menyambut berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian, sekarang dan selamanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.